pelopor perintis keselamatan dan pelopor yang memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan melalui masuk ke balik tabir dan pergi keluar perkemahan. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Amin. Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita doa bacakan Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya. Amin. Ya, itu jugalah sebabnya. Amin. Itu jugalah sebabnya. Amin. Oh, Yesus itu telah menderita di Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Amin. Oh, Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Oh, di luar pintu gerbang. Yesus telah menderita. Oh, di luar pintu gerbang. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Ya, Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya. Amin. Untuk menguduskan umatnya. Untuk menguduskan umatnya. Amin. Untuk menguduskan umatnya. Oh, dengan darahnya sendiri. Amin. Dengan darahnya sendiri. Amin. Dengan darahnya sendiri. Ya, dengan darahnya sendiri. Oh, dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Amin. Oh, haleluya. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Amin. Kita nikmati beritanya, saudara. Ekonomi Allah adalah maksud dari hasrat hatinya. Dan Allah menjadikan maksud ini sebagai tujuan, yaitu pengudusan. Adalah garis penghubung dalam pelaksanaan ekonomi ilahi. Kami mengatakan bahwa pengudusan adalah garis penghubung karena setiap langkah dari ekonomi Allah dalam pekerjaannya dengan kita adalah untuk menjadikan kita kudus. Hari ini kita semua telah tertangkap oleh tali pancing pengudusan ilahi. Kita berada di lautan keinsanian, tetapi tali ini mencapai kita dan kita telah tertangkap. Keadaan kita yang tertangkap akan rampung ketika kita ditransfigurasi. Maka garis itu akan rampung. Seseorang datang dan berbicara tentang Kristus kepada kita. Ada kail tersembunyi dalam perkataan seseorang, dan kail itu masuk ke dalam kita. Kita diinsapkan dan kita bertobat dan percaya. Lalu kita dilahirkan kembali agar kita melanjutkan pada garis penghubung pengudusan ilahi.
Amin. Ya, bacaan hari ini, Allah dalam kekekalan lampau membuat satu ekonomi. Dan dalam ekonomi itu ia memutuskan untuk memiliki banyak putra. Setelah ia menciptakan manusia, manusia jatuh. Lalu Allah, Sang Roh datang untuk memutuskan manusia. Ketika kita terhilang dalam Adam, dalam dosa, dalam kematian. Amin. Kita berada dalam tumpukan kehancuran, penuh dosa dan kematian. Tetapi Roh itu datang untuk mencari kita, dan ia menemukan kita. Lalu ia menginsafkan kita dan menggerakkan roh kita untuk bertobat. Inilah pengudusan, mula-mula kita kepada pertobatan. Lukas 15 ayat 8-10. Pengudusan pencarian ini menghasilkan pertobatan kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Ayat 17-21. Pengudusan penebusan, pengudusan posisi adalah melalui darah Kristus untuk memindahkan kita dari Adam ke Kristus. Ini mengubah tempat kita berada. Kelahiran kembali kita adalah sejenis pengudusan. Kelahiran kembali adalah permulaan dari pengudusan watak untuk memperbarui kita dari roh kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini menjadikan kita orang-orang berdosa yang adalah musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Amin. Amin. Ya, pengudusan, pembaruan melalui pengudusan watak dengan pembaruan jiwa kita dari pikiran kita melalui semua bagian jiwa kita. Jiwa kita memiliki bagian pikiran, emosi, dan tekad. Amin. Pengudusan yang mentransformasi adalah pengudusan sehari-hari yang menyusun ulang kita dengan unsur Kristus secara metabolik untuk menjadikan kita susunan baru sebagai bagian dari tubuh Kristus yang organik. 1 Korintus 3 ayat 12. Agar kita menjadi anggota-anggota Kristus yang hidup, kita perlu disusun dengan unsur Kristus untuk menjadikan kita susunan terbaru bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pengudusan penyerupaan adalah pengudusan pembentukan yang membentuk kita adalah gambar Kristus yang mulia. Pohon buah memiliki prinsip pembentukan daya di dalamnya. Ketika roh yang menguduskan itu menguduskan kita, ada unsur pembentukan untuk membentuk kita ke dalam gambar Kristus yang mulia. Pembentukan ini menjadikan kita ekspresi Kristus. Pengudusan pemuliaan adalah pengudusan perampungan, pengudusan yang menyelesaikan untuk menebus tubuh kita melalui mentransfigurasinya. Filipi 3 ayat 21. Amin. Ya, tubuh kita yang hina dan jatuh akan ditebus dari penyakit, dari kelemahan, dari dosa, dari nafsu, serta kedosaan yang menjadikan kita ekspresi Kristus secara penuh dan di dalam kemuliaan. Roma 8 ayat 23. Pada titik ini, keselamatan Allah dan pengudusan Allah untuk melaksanakan ekonomi Allah telah mencapai tingkat tertinggi. Pengudusan ilahi dari awal hingga akhir sepenuhnya merupakan pekerjaan yang sempurna dari Roh Kristus yang telah rampung, majemuk, memberi hayat, dan berhuni. Perwujudan Allah Tritunggal. Amin. Amin. Itu.
Amin. Amin. Terus pagi ini ya, saudara-saudara, saya sangat terjamah Ibrani 13 ayat 12. Ya, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pekerjaan ministry yang Tuhan kerjakan bagi kita, ya, tidak lain adalah supaya kita ini memiliki satu kondisi yang baru, ya. Dari tubuh berdosa, dari tubuh yang hina, dari tubuh yang tidak layak, ya, melalui jalan pertobatan, melalui jalan kelahiran kembali, maka kita bisa masuk ke dalam garis penghubung ya, pengudusan ilahi, ya. Ini sangat penting ya, karena tanpa kita dikuduskan, ya, kondisi yang masih berdosa, maka kebinasaan itu akan menanti di depan kita, ya. Penghukuman itu akan menanti di depan kita, ya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan ini yang dikerjakan, ya, begitu sempurna, ya. Hari ini, ya, kita memiliki satu pengharapan, ya, dari kondisi tumpukan kehancuran, penuh dosa dan kematian itu, ya, Allah bisa mendapatkan kita melalui pekerjaan Roh itu, ya, yang menemukan kita, menginsapkan kita, ya, membawa kita pada satu kondisi yang baru, ya, yaitu yang di 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu, ya, kita dikuduskan seluruhnya, ya, dari roh, jiwa dan tubuh kita, ya, sempurna tanpa cacat, ya, pada saat kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi hari ini jalan hidup gereja kita adalah supaya kita juga mengalami pengudusan, ya, di dalam jiwa kita, tekad, emosi, pikiran kita, ya, sehingga pada saat jiwa kita sudah dikuduskan, tubuh kita pun akan mengalami transfigurasi pada saat kedatangan Tuhan kali kedua. Ya, puji Tuhan, ya. Hari ini pekerjaan Roh itu, ya, terjadi di dalam diri kita, ya. Kita dikuduskan, kita dilayakkan, ya. Kita mengalami transformasi, pada akhirnya kita juga mengalami transfigurasi. Puji Tuhan.